Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Oke, langsung saja. Yuk kita pelajari ruang lingkup biologi. Adapun bahasan atau struktur bahasan dari ruang lingkup biologi, yang pertama adalah biologi sebagai ilmu, yang kedua, objek kajian biologi, yang ketiga, cabang-cabang ilmu biologi, dan yang keempat, peran biologi dalam kehidupan. Kita masuk untuk yang pertama, biologi sebagai ilmu, ilmu sains. Mengapa biologi dikategorikan sebagai ilmu sains? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang ruang lingkup biologi ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu biologi. Secara harfiah, biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Biologi yaitu ilmu tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Lalu mengapa biologi dikategorikan sebagai ilmu sains? Karena ada karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh biologi yang merupakan karakteristik sains itu sendiri. Yang pertama adalah bersifat konkret. Objek kajian di dalam ilmu biologi ini bersifat nyata. Dapat ditangkap oleh panca indera kita. Apa contohnya? Hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, virus. Walaupun objek tertentu hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah bersifat logis atau rasional. Merupakan hasil dari kegiatan berpikir yang menggunakan nalar dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Jadi ilmu biologi itu ilmu yang masuk akal. Ciri yang ketiga bersifat objektif. Karena sains merupakan kebenaran yang apa adanya sesuai dengan data dan fakta tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi siapapun. Ciri yang keempat, bersifat universal atau bersifat umum. Teori-teori di dalam ilmu biologi ini berlaku di mana saja, di belahan dunia manapun. Kebenaran yang disajikan diterima oleh semua kalangan. Itu karakter yang keempat, bersifat universal. Sifat yang kelima, sistematis. Maksudnya adalah teratur menurut sistem yang ada, sesuai dengan urutan dan terstruktur. Contoh, suatu teori di dalam biologi diperoleh melalui langkah-langkah atau metode ilmiah yang dikerjakan sesuai dengan sistem atau standar yang terencana. Misalnya seorang ilmuwan yang meneliti tentang daur hidup virus. Ilmuwan tersebut pasti melakukan penelitian sesuai dengan langkah-langkah ilmiah dan penjelasan dari hasil penelitiannya tersebut juga akan disajikan secara terstruktur atau berurutan. Itu maksudnya sistematis. Karakter yang keenam yaitu bersifat empiris. Dapat dibuktikan dengan eksperimen. Dan teori-teori yang ada pada saat ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori sebelumnya. Jadi, teori biologi itu bersifat verifikatif. Dapat diuji kebenarannya. Dibuktikan dengan penelitian dan eksperimen. Sebagai contoh, teori asal-usul kehidupan. Dulunya, Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati.
Namun teori tersebut terbantahkan oleh penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan selanjutnya, yaitu oleh Lazzaro Spallanzani yang melakukan eksperimen, dan eksperimennya membuktikan bahwa suatu organisme atau makhluk hidup itu berasal dari organisme lain yang hidup pula. Contoh lain, di awal merebaknya virus corona, para peneliti menyatakan bahwa corona hanya menular melalui droplet. Namun belakangan kita ketahui, kita dengar dari media-media, kita baca penelitian-penelitian yang terbaru dari para ilmuwan yang meneliti tentang virus, bahwa ternyata virus corona tidak hanya bisa menginfeksi melalui droplet, tetapi juga melalui udara atau airborne, melalui partikel yang lebih kecil daripada droplet. Jadi itulah kenapa biologi dikategorikan sebagai ilmu, karena karakteristik atau ciri-ciri seperti yang sudah kita pelajari tadi. Ada konkret, logis, objektif, universal, sistematis, dan empiris. Di layar sudah Ibu kasih kode, huruf di awal masing-masing karakter Ibu tandai dengan warna merah. Kalau kita buat singkatan untuk mempermudah kalian dalam mengingatnya, bisa kita singkat menjadi CLOSE. Konkret, logis, objektif, universal, sistematis, dan empiris. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk objek kajian biologi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Kajian mengenai makhluk hidup ini dibahas mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dibentuklah suatu organisasi kehidupan yang terdiri atas beberapa tingkatan, yang dimulai dari yang paling kecil, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dari beberapa atom. Bisa 2 atau lebih atom yang sama, atau bisa juga atom yang berbeda. Apa itu atom? Atom adalah struktur terkecil suatu materi. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut mengenai atom dan molekul ini pada mata pelajaran kimia. Lanjut, gabungan dari molekul-molekul ini akan membentuk sel. Sel merupakan struktur terkecil makhluk hidup. Segala proses kehidupan bisa diamati dan bisa terjadi pada sel. Gabungan dari sel-sel dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Apa contohnya? Jaringan saraf, jaringan otot, jaringan epitel, dan lain-lain. Gabungan dari jaringan-jaringan yang berbeda yang menjalankan fungsi tertentu akan membentuk organ. Contoh, jantung, ginjal, paru-paru, hati, otak, dan lain sebagainya. Gabungan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Contohnya, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan lain sebagainya. Gabungan dari beberapa sistem organ ini akan membentuk organisme atau individu. Kumpulan dari individu-individu yang tinggal di suatu tempat akan membentuk populasi. Contoh, ada populasi rumput di padang rumput, ada populasi manusia, ada populasi semut, ada populasi sapi, dan lain sebagainya.
Kumpulan populasi yang menempati suatu habitat tertentu akan membentuk komunitas. Bisa Ananda amati komunitas yang ada di sekitar rumah Ananda atau di lingkungan tempat tinggal. Misalnya di halaman rumah. Ada populasi apa saja di halaman rumah? Ada populasi rumput, ada populasi belalang, ada populasi kupu-kupu, ada populasi semut, dan lain sebagainya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Tingkatan selanjutnya, berbagai macam ekosistem yang terbentuk dari adanya interaksi iklim dan letak geografisnya akan membentuk bioma. Interaksi antara bioma dan keseluruhan ekosistem yang hidup di permukaan bumi akan membentuk biosfer. Jadi biosfer adalah kajian biosfer adalah kajian tentang keseluruhan ekosistem yang tinggal di permukaan bumi. Bisa Ananda amati gambar yang ada di layar. Tingkatan-tingkatan organisme kehidupan, mulai yang paling kecil, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Biosfer adalah permukaan bumi tempat makhluk hidup itu tinggal. Jadi kajian tentang tempat tinggal makhluk hidup di muka bumi dikaji pada tingkatan biosfer. Adapun contoh ragam permasalahan pada berbagai tingkat organisasi kehidupan tadi, di tingkat molekul contohnya adalah kelainan pembentukan hemoglobin pada sel darah merah sehingga menyebabkan bentuk sel darah merah tidak normal seperti bulan sabit. Hal ini menyebabkan gangguan pada pengangkutan oksigen di dalam darah. Istilahnya adalah saiklemia. Sel darah merah berbentuk bulan sabit. Tingkatan sel ada banyak sekali permasalahan. Contohnya adalah pecahnya sel darah merah ketika seseorang terinfeksi oleh virus. Ini akan mengganggu proses-proses fisiologis di dalam tubuh seseorang tersebut. Di tingkat jaringan terjadi pengapuran sendi atau istilahnya adalah osteoartritis. Nah, ini permasalahan di tingkat jaringan. Permasalahan di tingkat organ, contohnya banyak sekali, salah satunya adalah penyakit batu ginjal, atau bisa juga penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Permasalahan di tingkat sistem organ, contohnya adalah terjadi gangguan pernafasan ketika seseorang terinfeksi oleh virus corona. Biasanya kita sering dengar di media, gejalanya adalah penyumbatan pada saluran nafasnya sehingga diperlukan alat bantu nafas berupa ventilator. Permasalahan di tingkat individu juga banyak sekali, salah satunya adalah stroke yang menyebabkan gangguan pada berbagai sistem di tubuh seseorang, sistem geraknya, panca inderanya mungkin terganggu, atau bisa juga seseorang terkena penyakit AIDS yang menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah sehingga dia rentan terserang berbagai macam penyakit
sehingga bisa menyebabkan komplikasi. Permasalahan pada tingkat populasi contohnya. Penyebaran virus corona dari satu orang ke orang lainnya sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat populasi. Di tingkat komunitas juga banyak sekali contohnya. Penangkapan suatu spesies burung sehingga menyebabkan kelestarian makhluk hidup lain menjadi terancam dalam suatu rantai makanan. Contoh di bidang ekosistem, penebangan hutan secara liar untuk pembukaan lahan perkebunan yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, menurunkan keanekaragaman hayati. Nah, itu merupakan permasalahan pada tingkat ekosistem. Permasalahan biologi pada tingkat bioma, dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Pernah beberapa waktu di negara kita terjadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan dalam jumlah ribuan hektar yang menyebabkan dampak buruk bagi saluran pernapasan sehingga kita libur beberapa masa beberapa tahun yang lalu. Semoga tidak terulang kembali. Di tingkat biosfer, menipisnya lapisan ozon, efek rumah kaca, dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh permasalahan yang dikaji dalam biologi pada tingkatan-tingkatan tertentu. Oke, kita lanjutkan. Mengingat begitu luasnya objek kajian biologi ini, dan karena biologi ini merupakan ilmu murni, maka untuk mempermudah mempelajarinya, ilmu biologi ini berkembang menjadi banyak sekali cabang-cabangnya. Cabang-cabang ilmu biologi ini mengkaji lebih spesifik suatu objek permasalahan. Misalnya, iktiologi, cabang biologi yang mempelajari tentang ikan. Mikrobiologi, objek kajiannya adalah mikroorganisme. Sitologi, objek kajiannya adalah sel. Zoologi, zoo, kebun binatang, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan. Genetika, cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Taksonomi, objek kajiannya adalah tingkatan takson makhluk hidup. Ekologi, tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Botani, objek kajiannya adalah tumbuhan. Tani, tumbuhan. Virologi, objek kajiannya adalah virus. Ornitologi, objek kajiannya adalah burung atau aves. Anatomi, objek kajiannya adalah struktur bagian tubuh makhluk hidup, bagian dalam tubuh makhluk hidup. Bakteriologi, objek kajiannya adalah bakteri. Embriologi, objek kajiannya adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio. Bakteriologi tadi sudah. Morfologi, objek kajiannya adalah bentuk dan struktur makhluk hidup. Mikologi, objek kajiannya adalah jamur. Evolusi, objek kajiannya adalah asal-usul makhluk hidup dan berbagai perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan di bumi. Teratologi, objek kajiannya adalah kelainan atau cacat embrio di dalam kandungan. Histologi, objek kajiannya adalah jaringan. Oke, kita lanjutkan. Peran biologi dalam kehidupan manusia. Di bidang pertanian, seperti yang terlihat pada gambar, ditemukannya buah-buahan tanpa biji. Ditemukan juga teknik kultur jaringan, yaitu teknik perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan zat pengatur tumbuh. Jadi tanaman yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat dan juga dengan bibit yang sudah teruji dan terpilih.
Di bidang peternakan, inseminasi buatan atau kawin suntik. Di bidang farmasi, ditemukannya berbagai macam obat-obatan dan juga antibiotik. Di bidang kedokteran, ditemukannya teknik fertilisasi in vitro ataupun cangkok organ, transplantasi organ, misalnya cangkok ginjal ataupun cangkok hati ataupun jantung. Di bidang teknologi pangan, ditemukannya berbagai makanan hasil dari fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya adalah keju, yogurt, nata de coco, tempe, Yakult, dan masih banyak lagi. Oke, itu saja. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.